Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 13-14. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." "Jangan saya, yang lain saja. Saya nggak ada waktu. Saya nggak punya kemampuan memimpin. Aduh, saya sibuk dengan kerjaan, takutnya nanti nggak bisa melayani dengan baik. Aduh, saya nggak pintar ngomong, nggak pintar memimpin. Si A aja, si B, si C yang melayani, jangan saya." Saudara, bukankah perkataan-perkataan tersebut seringkali terucap ketika seseorang diminta untuk melayani atau mengampu jabatan kemajelisan? Beragam alasan mulai dari meragukan kemampuan diri, kerjaan, sampai waktu disampaikan untuk menolak ajakan melayani. Saudara, hal ini juga yang dilakukan oleh Musa. Siapakah Musa? Musa adalah bangsa Israel yang diadopsi oleh putri Firaun. Tuhan menyelamatkan hidup Musa untuk tujuan yang besar bagi bangsa Israel. Ketika di Mesir, Musa menerima pendidikan, termasuk pendidikan militer, layaknya seorang pangeran Mesir. Walau demikian, dia tidak melupakan statusnya sebagai orang Ibrani, sehingga ketika ia melihat orang sebangsanya dipukul oleh orang Mesir, sense of justice terhadap bangsanya muncul. Dia pun membunuh orang Mesir tersebut. Tindakan Musa membuatnya hidup sebagai pelarian. Status, kekayaan, kenyamanan di Mesir harus dia tinggalkan. Sampai akhirnya Musa tinggal di Midian dan hidup sebagai gembala. Selama 40 tahun, perlahan-lahan heroisme, idealisme, dan impian itu dia letakkan. Tujuan hidupnya hanya satu, hidup tenang bersama anak istri sampai menutup mata. Saudara, di tengah zona nyaman, panggilan Tuhan datang pada Musa. Dalam pandangan manusia, harusnya panggilan itu datang ketika Musa berstatus sebagai pangeran Mesir, ketika dia masih muda, kuat, dan masih punya pengaruh di Mesir. Namun waktu dan rencana Tuhan berbeda dengan manusia. Musa dipanggil ketika dia berada di titik terendah, tanpa status, hanya seorang gembala 80 tahun yang sudah tidak punya mimpi lagi. Musa takut dengan panggilan itu. Musa takut kembali ke Mesir. Dia juga takut tertolak oleh bangsanya, dan dia juga meragukan kemampuannya saat ini. Musa menolak panggilan itu dengan beragam alasan, sampai dia meminta Tuhan mengutus orang lain saja. Saudara, respon Musa terhadap panggilan Tuhan sangat kurang ajar. Namun Tuhan tetap memilih Musa, tetap memilih mengajar Musa untuk taat pada panggilannya, agar Musa belajar percaya pada pimpinan dan anugerah Tuhan yang lebih besar daripada ketakutannya. Belajar percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin dan memampukan menjalankan panggilannya. Saudara, perjalanan panggilan Musa mengingatkan kita untuk tidak takut dan gentar pada panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil untuk melayani dia yang sudah terlebih dahulu taat dengan memberikan nyawanya di salib itu akan memampukan dan menolong untuk setia menjalani panggilannya. Dia rindu membentuk dan mengembangkan kita lebih lagi melalui panggilan itu. Yang perlu kita lakukan hanya taat sampai akhir. Sampai suatu hari kelak, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, dia akan menyambut kita dan berkata, "Masuklah hambaku yang baik dan setia." Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk taat terhadap panggilan-Mu. Tolong kami menikmati pimpinan dan pembentukan Tuhan melalui panggilan ini. Amin.